Hai, kembali lagi bersama kami dalam Botani, ngobrol santai Bina Iman. Dalam obrolan kali ini, kita akan membahas sesuatu dalam dunia pendidikan yang pastinya menjadi bagian yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu mitra. Karena dunia pendidikan tidak mungkin berjalan sendiri, kita membutuhkan mitra dan kolaborasi di dalamnya. Karena itu bersama dengan kita pada saat ini sudah hadir Mr. Dian. Beliau adalah Kepala SD Kristen Lentera Ambarawa, di mana beliau juga merupakan orang yang menginisiasi sebuah program yang sangat menarik, yaitu sekolah berbasis kolaborasi. Kita mau tahu lebih lanjut, kita mau langsung tanya nih, Mister, apa itu sekolah berbasis kolaborasi? Halo semuanya, terima kasih Miss Rena untuk saya boleh menceritakan tentang sekolah berbasis kolaborasi. Jadi di sini kita mengenal yang namanya dunia pendidikan itu 3 pilar pendidikan. Ada 3 pilar yang dimana ada sekolah, kemudian orang tua, dan pilar yang ketiga adalah lingkungan, bisa gereja dan masyarakat. Nah ini dalam rangka membangun anak-anak Indonesia untuk bertumbuh sesuai dengan kecerdasan yang mereka miliki, didasarkan dengan lingkungan yang mendukung untuk proses pertumbuhan mereka. Nah, jadi di sini sekolah berbasis kolaborasi, di mana sekolah tidak bisa berjalan sendiri dalam mendampingi anak-anak belajar, dalam mendampingi mereka mengembangkan talenta yang sudah dianugerahkan Tuhan. Nah, oleh sebab itu SD Kristen Lentera memandang bahwa sekolah berbasis kolaborasi ini penting dan harus terjadi. Bukan hanya penting, tapi juga harus terjadi. Terjadinya di mana? Di dunia pendidikan. Nah, terutama di sekolah kita harus terjadi kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan lingkungan, bisa gereja dan masyarakat. Nah, tapi di sini saya hanya bisa menyampaikan kolaborasi yang terbangun saat ini adalah sekolah dengan orang tua dulu. Karena kita nanti baru kita kembali ke masyarakat. Nah, sekolah dengan orang tua ini adalah satu sinergi yang nggak bisa terpisahkan. Betul. Nah, di mana sekolah mendampingi ketika mereka ada di sekolah. Nah, dilanjutkan pendampingan itu di rumah. Jadi kolaborasi yang pengen kita bangun adalah sinergi antara sekolah dan orang tua. Jadi kita akan menghilangkan image atau paradigma stigma dari masyarakat. Dulu dikenal dengan pasrah bongkoan. Ketika menyekolahkan si putra dan putri itu langsung aku serahkan ke sekolah, mau dibuat apa, mau diajar apa, itu terserah sekolah. Nah, tapi di sini kita membangun orang tua juga untuk punya kritis, bernalar kritisnya juga mau dibangun, bahwa yang diajarkan di sekolah ini sesuai enggak atau malah justru melenceng, sehingga ada antara check and balance antara sekolah dan orang tua. Ketika kami sudah mengajarkan sesuatu kepada anak-anak, orang tua boleh nih untuk mengecek, membalansinkan apakah yang dilakukan sudah sesuai atau malah kami menyimpang. Nah, itu pentingnya kolaborasi. Jadi kami pengen ada sinergi sekolah dan orang tua. Bagaimana itu bisa terbangun? Satu kuncinya adalah komunikasi. Jadi kuncinya komunikasi antara sekolah dan orang tua ini harus diperkuat. Jadi sekolah berbasis kolaborasi, komunikasi menjadi senjata utama. Karena dengan bedanya komunikasi, maka yang terjadi adalah salah paham. Nah, kemudian perbedaan perspektif. Nah, tapi dengan komunikasi yang terjadi, harapannya sekolah bisa menyampaikan program kepada orang tua tahu programnya sekolah tahu keinginannya orang tua apa, dan orang tua bisa mencurahkan juga sih harapannya ketika putra-putrinya dididik di sini berkembangnya seperti apa. Jadi di sini papa mama kita pengen membangun, ingin sekali menghadirkan kolaborasi sekolah dan orang tua. Jadi makanya disebut sekolah berbasis kolaborasi. Gitu Miss Rena. Oke, luar biasa ya Mister. Tapi kalau saya boleh tahu lebih dalam nih, apa sih yang mendasari akhirnya inisiasi itu muncul untuk menghadirkan sekolah berbasis kolaborasi? Dan saat ada sebuah inisiasi dimunculkan, pasti ada ekspektasi. Boleh diceritakan Mister? Nah, yang mendasari tentang sekolah berbasis kolaborasi itu gini. Sekolah Kristen Lentera itu punya 3 profil. Nah, profil yang pertama image of God, kemudian lifetime learner, dan yang ketiga adalah global leader. Nah, ini dibangun ke dalam diri siswa di SD. Saya yang notabene ada di SD ya. Ada rekan Miss Desi di TK, ada Miss Vera di SMP, saya yang ada di SD. Ini membuat kurikulum kami itu
mengembangkan 3 ranah karena tadi kita punya 3 profil, image of God, lifetime learner sama global leader. Maka ini terdiri atau termuat di dalam satu tubuh manusia, atau dalam kategori itu dikatakan anak-anak ya. Dalam dirinya anak-anak ini harus terbangun. Yang pertama itu 3H juga. Head adalah pemikiran kepalanya, heart hatinya, dan satu lagi hand yaitu keterampilannya. Kita pengen atas dasar itulah membangun pemahaman intelektual mereka, ilmunya mereka, tapi tidak menyimpang daripada hati, karena hati itu adalah sumber kehidupan. Dan selanjutnya adalah head, keterampilan. Jadi dasar itulah yang pengen dibangun sama sekolah. Sekolah pengen dalam ranah headnya, kepalanya atau ilmunya, ini kepala ini menggambarkan apa ya, pemikiran. Kepala ini mahkota gitu ya. Ilmu itu ada di otak, di bagian kepala. Saya menggambarkan seperti itu. Nah, kita pengen nih anak-anak yang dididik di sini kepalanya atau ilmunya ini benar-benar berisi. Jadi bagaimana cara mengisi dari kurikulumnya, kita harus mengembangkan juga kurikulum yang akademik ya, akademiknya nggak sampai ketinggalan. Nah, bagaimana akademik nggak sampai ketinggalan? Jadi guru-guru pasti punya yang namanya perencanaan pembelajaran. Perencanaan ini harus disusun guru-guru dengan baik, dan saya melihat guru-guru di sekolah itu sudah membuat perencanaan yang baik, pelaksanaannya baik, jadi pelaksanaan sehari-hari. Nah, di ranah pelaksanaan ini Papa Mama saya minta keterlibatan Papa Mama, karena mereka akan belajar di sekolah Miss Rena dengan penjelasan guru, dengan latihan soal, tapi juga harus didukung dengan yang ada di rumah. Di rumah orang tua perlu mengulang kembali materi-materi yang disampaikan oleh si guru atau pengajarnya ya. Tapi kan kita tidak menutup kemungkinan nih bahwa orang tua, Mister, aku aja nggak tahu nih materinya apa gitu ya. Aku nggak tahu materinya apa. Tapi menurut saya Miss Rena, orang tua cukup bertanya aja. Cukup bertanya. Jadi simple. Kolaborasi dengan orang tua dan guru dan sekolah itu cukup bertanya. Dek, bisa panggilannya macam-macam nih. Dek, Kak, atau panggilan sayang. Hari ini di sekolah belajar apa? Hari ini gimana pelajarannya? Apa yang sulit? Dan apa yang menurut kamu ini mudah dan menyenangkan? Perlu ditanya. Jadi kami pengen juga kolaborasi ini akhirnya meningkatkan apa ya, kedekatan lagi orang tua dan anak. Jadi selain menambahkan ilmu pengetahuan, juga pengen juga sih kita membangun orang tua dekat dengan anak. Kenapa? Karena saya sebagai orang tua nih di sini, Miss Rena, saya sebagai orang tua, papa mama saya juga punya anak ada di kelas 2, sama-sama diajar sama guru. Di rumah juga saya tanya, belajarnya apa nih, apa yang sulit. Kalau ayah bisa bantu, tapi kan papa mama kadang kita nggak bisa bantu ya. Nah, kita kan bisa bisa kasih tempat lain, bisa dari YouTube, dari Google atau dari mana. Nah, tapi menurut saya Miss Rena, kenapa saya berani minta tolong sama orang tua untuk level anak-anak SD ya. Saya bilang untuk level anak-anak SD, pelajaran anak-anak SD papa mama itu pelajaran yang sangat basic. Artinya orang tua menurut saya bisa. Jadi ilmunya belum yang tinggi banget, belum yang luas. Jadi ilmunya adalah ilmu-ilmu dasar sih. Jadi, nah mungkin akan ada kesulitan kalau itu bicara sejarah atau bicara teori dalam IPAS ya, ilmu pengetahuan alam sosial, itu mungkin agak kesulitan. Tapi ranahnya bahasa Indonesia, ranahnya bahasa Jawa, ranahnya matematika itu masih basic. Jadi hal-hal yang masih dasar. Jadi papa mama kita pengen kolaborasi yang diajarkan di sekolah diulang lagi di rumah. Dan saya selalu bilang sama guru-guru di Miss Rena, Bapak Ibu guru, kalau memberikan anak PR itu juga jangan banyak. Tapi kalau juga jangan tidak memberikan PR. Harapan saya ada sih pekerjaan rumah yang dikerjakan mereka di rumah, tapi itu bisa 4 soal aja. Sifatnya mengulang ya Bapak Ibu ya. Sifatnya mengulang, kami pengennya mereka kembali belajar di rumah dengan apa yang sudah dipelajari di sekolah sehingga pahamnya semakin meningkat. Nah, kalau ada kesulitan orang tua, jadi
Dan saya juga meminta kepada guru untuk memberikan PR adalah materi yang sudah dipelajari. Kalau materi belum dipelajari ya jangan dibuat PR. Orang tuanya akan kebingungan. Betul. Saya percaya papa mama sudah kerja, sudah capek, pulang di rumah energinya sudah terkuras, nanti harus ketemu dengan PR yang harus dikerjakan dan PR-nya banyak sekali. Saya tahu bagaimana rasanya, gemesnya gitu ya. Gitu sih Miss Rena. Ini baru di bagian head-nya ya. Kemudian di heart yang adalah hati, sekolah itu punya yang namanya tim bina iman. Kami bersyukur nih, tim bina iman dengan program-programnya yang sudah dibangun. Di situ ada jurnal harian, ada renungan, bahkan papa mama ada sapaan gembala. Nah, sapaan gembala ini gembala menyapa. Gembala sekolah menyapa papa mama, memberikan renungan. Akan jauh lebih baik kalau itu bisa sama-sama kita pelajari dan sama-sama kita mengerti apa sih dibalik pesan itu, karena itu juga bagian dari parenting sih. Nah, di bagian heart ini selain di sekolah ada holy morning, ada ibadah siswa, kemudian anak-anak ada kesaksian. Harapan kami di rumah mereka menuliskan apa kalau ada pertanyaan. Journaling itu senantiasa diisi. Di buku jurnal papa mama di bagian akhir itu ada gerakan membaca Alkitab. Papa mama bisa lihat, Kak, katanya Mr. Dian di belakang jurnal itu ada bacaan Alkitab tuh. Nah, kata Mr. Dian hanya cukup centang. Nah, kamu sudah centang belum? Nah, kalau kamu sudah centang artinya hari ini sudah sudah sampai berapa sih? Nah, papa mama untuk membangun hati ini kita perlu bergandengan tangan. Jadi sekolah dengan program-programnya yang kami kerjakan di sekolah, papa mama memfollow up itu di rumah. Jadi kami juga berdoa juga, ada misbah keluarga, mungkin doa bersama dan menjadi pergumulannya sama-sama yuk kita doakan. Karena satu kekuatan kita itu doa. Betul. Jadi satu-satunya kekuatan manusia doa, bukan kepandaiannya, bukan kecerdasannya, tapi kita duduk bersandar kepada Tuhan, itu yang menguatkan sih menurut saya. Betul, itu Miss Rena, itu baru head, heart. Heart, kemudian hand. Hand adalah tangan nih. Nah, boleh nggak saya cerita tentang tangan? Boleh, silakan. Oke, jadi tentang tangan, bagaimana kita pengen anak-anak itu punya keterampilan. Jadi kurikulum kami, terutama kami sangat suka di dunia seni. Jadi saya cerita ke bawah mama adalah kita suka di dunia seni. Jadi seni-seni pasti banyak, bau seni tari, seni musik, dan seni yang lain ya, yang seni lukis. Nah, kami pasti yang pertama ada ekskulnya nih. Di sekolah kami punya ekskulnya, kami punya pengajar-pengajar yang menurut kami ini pengajar yang profesional, yang bukan kami asal ambil pengajar, tapi benar-benar kami sudah perhitungkan dan kami benar-benar lihat track record sebelumnya, bahkan pengajar ini dari luar. Ya, jadi kami kadang mengundang guru-guru luar untuk mengajar anak-anak untuk mengembangkan keterampilan mereka. Nah, oleh sebab itu di kurikulum kami untuk seni musik sendiri ya, lulusan Lentera, ini kita bicara tentang lulusan Lentera. Anak-anak yang ada di SD Kristen Lentera itu ketika nanti lulus, dia harapannya ya di seni musik ya dia bisa dia bisa memainkan alat musik pianika, keterampilan nih pianika. Yang kedua, dia bisa memainkan angklung. Ini tim ya. Kalau pianika sendirian, angklung tim. Yang ketiga, dia bisa memainkan recorder atau seruling. Nah, keempat, mereka bisa memainkan yang terbaru adalah gitar. Kenapa kita pengen ada gitar? Jadi gini, kemarin ada tanya juga, Mister, kenapa ya kok sekarang di semester 2 ada gitar? Nah, gitar satu-satunya di Kabupaten Semarang yang ada nih pelajaran musik gitar. Nah, pasti dobrakan yang pertama ini pasti pro dan kontra. Saya memahami papa mama ketika setuju atau tidak setuju, tapi kami punya pemahaman bahwa ketika nanti anak-anak ini Miss Rena selesai dari SD, dia lulus, dia bisa main gitar, satu, saya pengen mengajak mereka bersama dengan orang tuanya memuji nama Tuhan di rumah. Melalui instrumen gitar itu menjadikan mereka untuk sama-sama memuji Tuhan, karena kita nafasnya adalah worship ya, menyembah, memuji Tuhan. Nah, jadi itulah yang kita bangun dengan gitar, mengiringi keluarga, yuk nyanyi bareng. Kita tuh sederhana dan semuanya pengennya bisa, seharusnya bisa. Lagu yang sederhana aja, memuji nama Tuhan. Kemudian mereka juga bisa pelayanan di gereja. Mereka akhirnya
bisa terlibat. Ini ya kan, gereja itu kan menjadi tempat di mana mereka bisa pelayanan ya, membangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Nah, sehingga mereka ketika kembali ke gereja mereka masing-masing, gerejanya juga senang sih. Jadi oh iya, terima kasih sudah ada kerinduan melayani. Gitu sih Miss Rena. Nah, tapi ada tapinya nih. Gimana nih Mister? Nah, tapi Papa Mama ketika tadi ada keterampilan main pianika dan lain sebagainya, ini nggak bisa kalau dilakukan 1 minggu sekali. Betul. Dan hanya di sekolah. Ini akan kesulitan. Ya. Nah, jadi saya berharapnya anak-anak tiup-tiup itu di rumah, ya. Selama itu nggak malam hari kan, mengganggu tetangga. Nah, mungkin pulang sekolah dia main atau genjreng-genjreng atau recordernya. Oh, itu menurut saya ya, saya punya pemikiran di seni itu bisa karena terbiasa. Betul. Bisa karena terbiasa, Bapak. Jadi jangan menyerah, semangat. Ya. Itu sih. Jadi kalau itu dikerjakan di sekolah yang hanya ketemunya 1 minggu sekali, kami kesulitan. Betul. Akan sangat kurang Mister ya. Akan sangat kurang. Jadi saya minta untuk papa mama ya membantu di rumah. Kalau tidak membantu, Mister aku nggak bisa nih main gitar, aku nggak bisa nih main pianika, mengingatkan. Jadi selalu firman Tuhan di kitab Ulangan tuh, ingatkanlah berulang-ulang, waktu dalam perjalanan, waktu makan, sebelum tidur. Nah, jadi memang kita sebagai orang tua, firman Tuhan mengatakan untuk mengingatkan anak kita berulang-ulang supaya tumbuhnya optimal. Ya. Gitu sih Miss Rina. Wow. Keren banget. Wow. Maksudnya apa yang disusun, apa yang dirancangkan itu kalau betul-betul dapat terimplementasi dengan baik, saya rasa wow, progresnya pasti akan sangat luar biasa. Setuju sih. Kembali lagi ke kolaborasi tadi, Mister. Untuk memulai komunikasi dengan orang tua, membangun habit baru nih istilahnya ya, membangun budaya yang baru untuk berkomunikasi antara pihak orang tua dengan pihak sekolah. Itu pasti akan ada kesulitannya. Caranya bagaimana, Mister? Metodenya apa nih yang bisa dikerjakan dari pihak sekolah untuk komunikasi itu bisa mulai terbangun dengan baik? Oke, siap. Terima kasih Miss Rena. Jadi ini pertanyaannya menarik ya. Jadi papa mama pertama adalah komunikasi ya. Nah, komunikasi ini yang saya cerita yang sudah berjalan dulu. Ya. Saya akan cerita yang sudah berjalan dan yang akan berjalan. Oke. Berarti kan akan ada yang baru nih. Betul. Gitu. Ini yang sudah ada dulu. Nah, yang sudah ada, komunikasi kami pasti kan lewat orang tua, lewat WA paguyuban. Oke. Kami punya buku penghubung. Nah, saya akan bicara buku penghubung nih. Papa mama, buku penghubung itu bagaimana kami memberikan informasi dari sekolah kepada orang tua, supaya harapannya orang tua tahu nih agenda besok anak-anak ngapain aja, pulang dan berangkatnya itu jam berapa dan apa saja yang perlu dibawa. Jadi di bagian komunikasi ini, buku konsultasi kami bilangnya, di situ ada kolom yang disediakan papa mama untuk tanda tangan. Sebetulnya bukan hanya tanda tangan aja. Di bawahnya papa mama pengen bertulis pesan, boleh tuh. Jadi mainnya seperti surat zaman dulu Miss Rena. Contoh ya Miss, yang ini kemarin bukunya gini, apa ada yang Miss di sekolah? Nah, mungkin kalau kita nggak lewat WA kan gini, ada yang sempat buka WA, ada yang nggak sempat. Papa mama boleh tuh tuliskan di situ kepada wali kelas. Jadi wali kelas langsung tuh ketika nanti tanda tangan lagi lihat, oh ada tulisannya dari orang tua ya, pesannya dari orang tua ya. Kami sangat berharap nih papa mama, kami mohon dengan kerendahan hati untuk bersedia menandatangani buku konsultasi itu, karena itu adalah gambaran apa yang perlu disiapkan anak-anak. Itu yang pertama, buku agenda. Yang kedua yang sudah berjalan adalah WA paguyuban sih. Kami tidak berharap bahwa papa mama akan bilang ketika missnya atau misternya kasih informasi akan bilang terima kasih ya miss, terima kasih ya miss. Enggak perlu. Jadi cukup gini. Gitu sih. Yang terbaru. Yang terbaru saya akan adakan bulan Februari pertemuan orang tua. Wow. Saya ingin adakan pertemuan orang tua di bulan Februari, membicarakan program di semester 2. Sekaligus ada tools, salah satu aplikasi Miss Rena yang itu bisa diakses di HP sih. Nah, di situ orang tua akan dikasih satu website. Ini free access, jadi
nggak perlu download aplikasi, cukup di Google, klikkan aja, nanti linknya di grup paguyuban, kemudian orang tua bisa akses. Aksesnya apa saja? Yuk kita lihat ya Miss Rena ya. Nah di sini kalau saya buka di Google Set itu, yang pertama ada informasi umum ketika nanti ada pertemuan, daftar hadirnya papa mama selain tanda tangan bisa tuh langsung di situ. Kita coba dulu kan, ini pertama ya. Pasti ada kesulitan. Betul. Saya tidak menutup kemungkinan. Yang kedua di situ ada juga kalau nanti pertemuannya secara daring, saya sudah siapkan Google Meet untuk pertemuan daring. Kalau orang tuanya nggak bisa hadir. Kemudian di situ ada kalender pendidikan. Nah, papa mama bisa lihat nih di kalender pendidikan nanti di sini kelihatan. Oh di bulan Februari ada jadwal apa saja, di Januari, bulan Maret, kemudian bulan April, bulan Mei, bulan Juni selama semester 2. Nanti papa mama bisa lihat. Nah, kemudian di sini ada sapaan gembala yang tadi saya ceritakan di awal. Nah, sapaan gembala juga sudah tersedia meskipun sudah di-share sama wali kelas, mungkin lupa belum sempat dilihat. Papa mama bisa lihat di situ tuh rekamannya. Biasanya kita update 3 bulan terakhir itu masih tertampil di situ. Nah, kalau ada nanti materi-materi tentang parenting juga kami bisa tampilkan di situ. Itulah papa mama yang kita pengen membangun kolaborasi. Jadi Miss Rena, kolaborasi itu perlu sih. Jadi kami di sekolah butuh bantuan dari papa mama. Jadi terima kasih sudah mempercayakan di Sekolah Kristen Lentera. Saya tahu kontribusi papa mama untuk dunia pendidikan anak-anak keluar biaya. Tapi menurut saya bukan hanya keluar biaya, tapi juga ayo mari kita sama-sama ada pendampingan di rumah. Saya bilangnya pendampingan karena mendampingi itu duduk di samping sih. Namanya mendampingi duduk di samping, kita lihat bareng ada persoalan apa atau soal apa kita atasi bersama. Dan mungkin tidak hanya duduk di samping, Mister. Kalau duduk di samping sibuk sendiri juga itu tidak mendampingi. Oh gitu. Tapi hadir. Kalau saya mungkin lebih kepada hadir ya. Jadi kita ada dan hadir untuk si anak di rumah. Wow, kata-kata yang lebih bagus daripada saya. Gini Mister, untuk kita membangun sesuatu pasti akan ada kendala kayak Mister bilang. Apalagi ini baru ya, baru sekali mau kita terapkan untuk orang tua di rumah. Kira-kira kendala yang akan muncul dan bagaimana mengantisipasinya? Oke, kita masih di kendala ya. Kendala yang muncul, respon dari papa mama akan bereaksi macam-macam. Yang pertama akan ada yang oke, setuju, ada yang bentar lihat dulu, ada yang nggak perlu itu Mister. Nah jadi cara saya untuk mengatasi segala respon papa mama adalah kami akan komunikasikan, kami akan ceritakan dulu, kami akan coba, karena kalau nggak dicoba nggak akan tahu hasilnya. Betul. Miss Rena. Jadi gitu papa mama. Kemudian itu sih membangun kepercayaan. Ketika kami sudah dipercaya sama papa mama, kami akan jaga kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya. Saya juga takut untuk mengecewakan. Kami pengen memberi yang terbaik karena motonya Lentera menjadi baik, lebih baik dan terbaik. Gitu sih. Oke. Thank you Mister untuk sebuah penjelasannya. Untuk saya harap ini cukup mencerahkan ya buat papa mama semua di rumah. Jadi ingat bahwa buku penghubung bukan sekedar pajangan yang untuk ditandatangani, tetapi juga untuk dipelajari dan juga boleh memberikan masukan, input, pertanyaan apapun seputar pendidikan anak-anak. Lantas yang kedua, karena pentingnya pendampingan dari orang tua untuk melanjutkan apa yang sudah diberikan di sekolah sebagai bagian dari kolaborasi, mari saya juga mengajak setiap orang tua dari siswa Lentera untuk ikut mengambil bagian dalam pendampingan anak. Sekedar bertanya itu sudah cukup Mister ya. Sekedar bertanya hal sesimpel belajar apa di sekolah dan hadir itu tadi ya. Jadi jangan sekedar duduk di samping tapi sibuk sendiri. Yuk tinggalkan dulu sesaat, 5 menit deh, tinggalkan dulu setiap pekerjaan kita. Yuk kita hadir buat anak kita dan mendampingi secara khusus. Begitu Mister? Ya tepat. Kadang gini ya, tidak jarang misalnya di akhir ya, mungkin papa mama yang dalam perjalanan pulang tuh boncengan naik motor sambil cerita itu menarik. Atau mungkin di sampingnya duduk di mobil. Wah itu golden moment papa mama. Kalau ada golden moment itu menurut saya eman-eman kalau disia-siakan. Betul banget. Gitu sih. Oke, terima kasih banyak Mister untuk setiap penjelasannya. Semoga apa yang dirumuskan untuk menciptakan sekolah berbasis kolaborasi boleh terimplementasi dengan baik. Karena kita sama-sama percaya bahwa komunikasi yang baik antara orang tua dan guru adalah salah satu jalan untuk anak-anak boleh meraih perkembangan yang baik dan mencapai kesuksesan yang baik pastinya dalam bidang edukasi.
Gitu, terima kasih Mister sekali lagi. Sama-sama. Sampai ketemu lagi dalam Botani berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.